pangkal dari segala kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali asasnya atau pangkalnya adalah tauhid. Baik. Kemudian kata beliau, wa qala ashabu hadza syirki, dan berkatalah orang-orang yang melakukan kesyirikan ini. Ashabu itu artinya orang-orang pelakunya. Dia akan mengatakan li alihatihim, kepada sembahan-sembahan mereka, wa qad jama'ahum al-jahim, dan sungguh Allah telah mengumpulkan mereka ke neraka jahanam. Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan kelak ketika dikumpulkan di dalam neraka jahanam, maka mereka akan berkata kepada sembahan-sembahan mereka, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, demi Allah sungguh dulu kami itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Dia akan berbicara kepada berhala atau kepada pemimpin yang diikuti, ditaati atau diibadahi dari selain Allah, akan berkata kepada mereka, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, demi Allah dulu kami sungguh berada dalam kesesatan yang nyata, itnusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb al-alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb al-alamin. Nah, karena itulah dari ayat ini dipahami oleh para ulama bahwasanya makna dari syirik itu adalah taswiyah. Makna dari syirik adalah taswiyah. Apa taswiyah? Penyamaan. Sebagaimana tarif kesyirikan, asyirku, yang sudah berlalu penjelasannya. Apa makna syirik? Tarif syirik apa? Seingat? Hah? Tarif syirik apa? Asyirku huwa, nah, kita ulang ya, besok jangan lupa lagi, saya tanya lagi besok. Asyirku huwa istiwa'u ghairillahi, yang tidak paham bahasa Arab nunggu. Sama kalau di masjid yang lain seperti itu. Kalau saya lagi diktekan takrif itu, kadang saya lupa kalau teman-teman itu tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya cuma nalkin yang bahasa Arabnya saja. Mereka nunggu tidak nulis-nulis itu. Oh iya, lupa saya kalau kalian tidak bisa bahasa Arab. Istiwa'u ghairillahi, apa? Menyamakan selain Allah, billahi, dengan Allah. Pak Darmo dari kanan, Pak. Dipaksa itu dari kanan itu. Istiwa'u ghairillahi, menyamakan selain Allah, billahi, dengan Allah. Tayyib, fima huwa min khasaisillahi. Fima mamausulah, huwa min khasaisillahi, pada apa yang dia itu adalah khususan Allah, khususan bagi Allah. Ini dihafal. Saya ulangi ya. Apa syirku? Huwa istiwa'u ghairillah, menyamakan selain Allah, billahi, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, pada apa yang dia itu adalah khususan bagi Allah. Itu khususan dalam hal apa? Khususan di sini maksudnya khususan dalam hal apa? Rububiyahnya. Antum tambahin saja. Fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Di dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma, nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ini makna dari asyirku, kesyirikan. Baik. Dan ayat ini ayat yang memberikan isyarat tentang makna kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bisa bermakna taswiyah, bisa bermakna nasib. Taswiyah artinya menyamakan hak Allah dengan hak makhluk.
Itnusawwikum birabbil alamin. Itulah ketika kami samakan kalian dengan Rabb al-alamin. Maka mereka dikatakan apa? Melakukan kesyirikan ketika menyamakan makhluk dengan Allah. Atau dalam penjelasan para ulama yang lain, asyiriku bermakna apa? Nasibun. Apa nasib? Bagian. Haknya Allah diambil, bagiannya diberikan kepada makhluk. Haknya Allah diambil, bagiannya diberikan kepada makhluk. Kemudian kata beliau, wa ma'lumun annahum ma sawwahum bi subhanahu fil khalqi. Wa ma'lumun, dan diketahui bahwasanya mereka tidaklah sawwahum, menyamakan mereka sembahan-sembahannya itu bihi dengan Allah subhanahu fil khalqi, di dalam penciptaan. Artinya ketika berbicara tentang kesyirikan, al-awwalun, orang-orang yang pertama di zaman dahulu, orang-orang kafir Quraisy, musyrikun Quraisy, apakah mereka menyekutukan Allah dalam penciptaan? Jawabnya apa? Tidak. Artinya orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengatakan ada yang mencipta selain Allah, atau berhala-berhala itu bisa mencipta, atau orang-orang saleh yang meninggal itu bisa mencipta. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Meskipun kesyirikan ini ada pada sebagian orang. Contoh siapa? Orang-orang Syiah. Syiah yang ghulu. Mereka meyakini imam-imam mereka itu punya andil dalam penciptaan alam semesta. Jadi tambah nemen mana? Tambah buruk mana? Orang-orang kafir Quraisy zaman Rasulullah atau orang-orang sekarang? Orang-orang sekarang lebih parah itu. Warizki, mereka tidak menyekutukan Allah dalam rezeki. Mereka tidak meyakini berhala-berhala itu bisa memberikan rezeki. Wal imatati, di dalam mematikan. Wal ihya'i, dan menghidupkan. Wal mulki, dan kekuasaan. Wal qudrah, dan kemampuan. Wa innama sawwahum bihi fil hubbi, dan mereka hanyalah menyamakan sembahan-sembahan mereka itu fil hubbi, di dalam apa? Kecintaan. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Wa ta'alluh, apa ta'alluh? Ta'alluh itu maknanya ketundukan, ubudiyah, penghambaan. Ta'alluh. Wal khudu', dan khudu'nya, merendahkan diri. Wa tadallul, dan menghinakan diri lahum, kepada mereka, yaitu sembahan-sembahan mereka. Berarti merendahkan diri kepada seorang raja, menghinakan diri kepada seorang raja atau pemimpinnya, maka seperti ini adalah kesyirikan. Baik. Wa hadza ghayatul jahlil wa zulmi, dan ini adalah puncak dari kebodohan dan kezaliman. Ini adalah puncak dari kebodohan dan kezaliman. Jadi orang-orang yang mereka itu mengenal Allah, Allah lah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Kenapa? Zat yang diyakini seperti ini disekutukan dengan selainnya yang tidak mencipta, tidak menghidupkan, tidak memberikan rezeki. Maka ini ghayatul jahli wa dzulmi, puncak dari kebodohan dan kezaliman. Meskipun orang-orang yang datang sekarang ini lebih berat lagi, karena mereka meyakini ada yang bisa memberikan rezeki, ada yang bisa menghidupkan, menciptakan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini adalah puncak dari kejahilan dan kezaliman? Fa kaifa yusawwa at-turabu bi rabbil arbab? Maka bagaimana bisa disamakan at-turab, tanah, dari asal penciptaan manusia itu, bi rabbil arbab, dengan Rabbnya, yaitu arbab, yaitu Rabb, dari Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yusawwa al-abidu bi malikil riqab? Bagaimana disamakan, bisa disamakan seorang budak hamba dengan raja ar-riqab? Riqab ini artinya apa? Leher, artinya yang menguasai jiwa-jiwa manusia. Wa kaifa yusawwa al-faqiru bidzat?
Bagaimana bisa disamakan orang yang fakir secara zatnya, ad-dha'i bidzat, dia lemah secara zatnya, al-jizu bidzat, dia apa? Tidak punya kemampuan secara zatnya, wal al-mutaj bidzat, orang yang butuh bantuan secara zatnya, alladzi laisa lahu min dzatihi illa al-adam, yang tidak ada baginya daripada zatnya itu, dari zatnya itu ilal adam, kecuali ketiadaan. Artinya dia berasal dari sesuatu yang tidak ada. Bil ghaniyyi bidzat, bagaimana bisa disamakan dengan zat yang maha kaya secara zatnya. Al qadiru bidzat, yang maha berkuasa secara zatnya. Alladzi ghinahu, yang kekayaannya itu, wa qudratuhu, kekuasaannya, wa mulkuhu, kerajaannya, wa juduhu, dan apa? Pemberiannya, karimnya, wa isanuhu, dan kebaikannya, wa ilmu, dan ilmunya, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, wa kamaluhu al-mutlaq at-tam, dan kesempurnaannya yang mutlak, yang sempurna, min lawazimi dzatihi, dari kelaziman-kelaziman zatnya. Bagaimana bisa hamba-hamba yang seperti ini, lemah, fakir, butuh kepada pertolongan Allah, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan ini bentuk dari kezaliman. Bahkan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Adlamuz zulm, kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Sebagaimana ucapan dari Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Fa ayyu dzulmin akbahu min hada? Maka kezaliman yang mana lebih buruk dari kezaliman ini? Wa ayyu hukmin ashaddu juran minhu? Hukum mana yang lebih juran, lebih jahat, lebih buruk keadaannya dibandingkan hukum seperti ini? Haitsu adila man la adila lahu bi khalqih. Di mana adila itu maknanya menyamakan di sini. Dia menyamakan siapa yang tidak ada kesamaan baginya bi khalqihi, dengan pencipta, dengan makhluknya. Dia menyamakan Allah dengan makhluknya, yang sama sekali tidak ada kesamaan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah ada yang semisal dengan Allah? Tidak ada yang semisal sedikit pun di alam semesta ini dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala pujian adalah milik Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan telah menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Dhulumat bentuknya apa di situ? Jamak muannas salim, banyak. Kegelapan itu banyak. Sebagaimana kesesatan, kebatilan juga banyak sekali jumlahnya. Adapun nur disebutkan dalam bentuk apa? Mufrad. Artinya cahaya itu cuma satu dari Allah. Itulah cahaya keimanan, cahaya kebenaran. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir itu ya'dilun bi rabbihim. Ya'dilun itu artinya mereka apa? Menentang, durhaka bi rabbihim, terhadap Rabb mereka. Ketika apa? Mereka menyamakan zat yang seperti ini disamakan dengan makhluk. Kalau dalam terjemahannya itu disebutkan mereka berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka. Baik. Fa'adila al-musyriku, maka orang yang musyrik ini menyamakan man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan telah menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya, biman la yamliku li nafsi wala li ghairihi misqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Dia samakan dengan makhluk yang tidak punya kekuasaan sedikit pun bagi dirinya dan juga bagi selainnya. Satu biji pun di langit-langit dan juga di bumi. Dia tidak punya kekuasaan sedikit pun,
untuk memberikan manfaat kepada dirinya dan menolak bahaya. Fayalahu min adlin, apa ini? Fayalahu min adlin tatmanu dulma akbari zulmi wa akbahihi. Maka wahai siapa yang tidak ada kesamaan sedikit pun, tadmanu yang kamu itu tanggung kezaliman dengan kezaliman yang paling besar yang paling buruknya. Artinya bagaimana bisa engkau samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk? Oleh karena inilah bentuk dari kezaliman yang paling besar. Sebagaimana makna zulum sendiri adalah apa? Apa makna zulmu? Zulmu itu kebalikannya adalah apa? Al-adlu. Kalau al-adlu itu maknanya apa? Wad'u syai' fi mahallihi. Al-adlu, keadilan itu artinya wad'u syai', meletakkan sesuatu fi mahalli, pada tempatnya. Itu adil namanya. Adapun kezaliman berarti apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah pencipta kita, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya berarti zat seperti ini yang kita berikan semua ubudiyah, penghambaan, ibadah kita kepadanya. Ya kalau ada orang melakukan peribaratan kepada selain Allah, artinya dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia hinakan Allah, rendahkan Allah, dia tidak agungkan Allah ketika dia memberikan ibadah kepada selainnya. Sebagaimana keadaan yang bisa terjadi pada kehidupan kita. Misalkan seorang bapak, kalau butuhnya anak itu terhadap uang itu sama, maka sifat keadilan berarti mengharuskan dia untuk memberikan yang sama, ya kan? Yang memberikan yang sama baru dikatakan adil. Kalau butuhnya sama. Tapi kalau butuhnya tidak sama, kalau dia beri disamaratakan, adil tidak? Ya tidak adil. Sama halnya dalam masalah warisan. Dikatakan di dalam ayatnya bagaimana? Walidzakari mislul unsa, walidzakari gimana? Mislu haddil unsayain. Dan untuk laki-laki itu bagiannya sama dengan dua wanita. Artinya kalau laki-laki perempuan dapat satu, maka laki-laki dapat dua. Maka seperti ini adil tidak? Adil tidak? Adil. Karena diletakkan pada tempatnya. Ya, kalau orang-orang yang menjunjung, menggembar-gemborkan hak asasi manusia dikatakan tidak adil. Makanya sampai lisan mereka berani mengatakan hukum Islam itu hukum yang tidak adil. Masa mereka misalkan saya ini sudah merawat bapak ketika sakitnya bertahun-tahun, saya cuma dapat setengah bagian dari saudara laki-laki saya yang dapat 2 bagian. Ini kadang kalau tidak ridho, tidak faham bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur syariatnya, maka bisa jadi mungkin akan muncul ucapan demikian. Tapi hakikatnya bagaimana? Kalau bagiannya laki-laki 2 bagian, tapi kan dia harus menanggung kebutuhan istri anak-anaknya, harus mencarikan tempat tinggal. Kalau bisa bangun rumah, kalau tidak cari kontrakan, menanggung nafkah mereka, membelikan baju mereka, kebutuhan mereka, uangnya bisa jadi habis. Kalau perempuan bagaimana? 1 bagian tapi utuh. Karena harta wanita itu tidak boleh diambil oleh suaminya tanpa izin. Dia berhak misalkan hartanya disimpan sendiri. Tidak mau, ini bagian saya, hak saya. Kalau nafkah kan kewajibanmu. Boleh tidak? Boleh. Meskipun zaman sekarang biasanya tidak, hampir-hampir jarang seperti itu. Kalau ada uang ya sudah dipakai bareng. Ya, cuma harus diperhatikan ya. Kalau harta istri diperhatikan. Kalau kita para suami harus diperhatikan. Harta istri itu diperhatikan. Artinya betul kalau istri memberi kita, berarti istri sedekah sama kita. Tapi kalau harta itu tuh masih utuh, ini diperhatikan, itu haknya.
Artinya kalau kita mengambil ya harus seizinnya. Dan suatu saat kalau misalkan seorang suami meninggal, ya maka haknya istri harus diambil dulu. Maka keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana misalkan ada seorang bapak punya anak banyak, ada yang sudah rumah tangga, ada yang masih kuliah, ada yang masih kecil SD, yang ngasih apa namanya, jatah uangnya, hadiahnya itu kan tidak mungkin dikasih sama. Yang kecil ya seperlunya saja dia butuhnya apa. Baik. Kemudian disebutkan setelahnya asyirku fil af'ali wal aqwali wal iradati wan niyati. Ada judulnya. Ada. Di situ ada judulnya. Asyirku, penjelasan setelahnya adalah kesyirikan fil af'ali, di dalam perbuatan, wal aqwali dan ucapan, wal iradati dan kehendak, wan niyati dan niat. Ada 4 macam. Dan beliau Masya Allah akan menyebutkan sekian banyak contoh-contohnya kesyirikan ini. Wa yadba'u hadha syirka, dan mengikuti kesyirikan ini, asyirku bi subhanahu fil af'al, adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan, wal aqwal dan ucapan, wal irada dan kehendak, wal niat dan niat-niat. Fasyirku fil af'al, maka kesyirikan di dalam perbuatan-perbuatan kasujudi li ghairihi, seperti sujud kepada selainnya. Seperti sujud kepada selainnya. Tidak boleh kita sujud kepada makhluk. Tidak boleh sujud kepada makhluk meskipun kepada orang tua atau raja. Jangankan sujud, rukuk saja tidak boleh. Karena di dalam rukuk ada apa? Kandungan ta'zim. Kalau dalam sujud ada kandungan tazallul. Ada kandungan apa? Tazallul, menghinakan diri. Baik? Maka tidak boleh. Cuman sempat kita dengarkan salah satu faedah dari seorang syekh ketika ditanya bagaimana hukumnya ketika kebiasaan orang kita itu sungkeman. Jadi sungkem untuk apa? Misalkan bapak ibu duduk di kursi, kemudian kita sungkem itu sampai merunduk, bahkan kadang sampai mencium kakinya. Ada di beberapa wilayah itu katanya sampai mencium kakinya, atau perbuatan orang-orang India biasanya mereka punya kebiasaan seperti itu. Bagaimana hukumnya? Saya tidak memutlakkan itu bahwasanya itu haram. Beliau hanya mengkaitkan dengan keadaan hatinya. Nah, ini jadi iskal, jadi permasalahan. Ya, karena penjelasan para ulama yang lain ya tetap yang namanya ruku itu ibadah. Yang namanya sujud itu ibadah. Dan hendaknya tidak boleh diberikan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sama hormat bendera ya. Ini jadi permasalahan. Karena dulu awalnya kita agak kenceng-kenceng juga ya. Dulu kita hormat bendera itu, wah jangan sampai terjadi ini. Tapi ternyata penjelasan para ulama, demikian juga para asatid itu berbeda. Maka penghormatan bendera itu batasannya tidak sampai bentuk ta'zim. Hanya bentuk ikram saja. Memuliakan simbol saja, tidak sampai ke makna ta'zim. Sehingga kalau satu saat kita suruh hormat bendera bagaimana? Nanti misalkan ya itu kalau apa sudah jadi di sana, nah nanti kan satu saat bisa saja terjadi nanti Pak apa komandan koramilnya yang datang jadi pembina upacara, terus kita hormat bendera. Ya alhamdulillah penjelasan para ulama dan para asatid seperti itu masih batasan dibolehkan. Batasan dibolehkan. Kalau dulu mungkin sudah bingung kita. Karena belum banyak penjelasan tentang hal ini. Baik. Wa tawafi bi ghairihi, apa istilahnya? Bi ghairi baitihi afan. Wa tawaf, dan contohnya lagi tawaf kepada selain dari rumahnya Allah. Jadi hinya kembali ke siapa? Ke Allah.
itu Baitullah, tawaf ke Baitullah. Seperti ini dikatakan apa? Kesyirikan. Kata beliau dikatakan apa? Kesyirikan. Mungkin iskalnya dari sisi mana? Seperti ini iskalnya dari sisi mana? Kenapa dikatakan kesyirikan? Kira-kira sebabnya apa? Ketika ada pengagungan kepada sesuatu yang tidak Allah agungkan. Kita diperintahkan tawaf ke Baitullah itu karena apa? Allah mengagungkan syariatnya. Allah mengagungkan syariatnya. Sehingga ketika ada pengagungan kepada sesuatu yang tidak Allah agungkan, maka seperti itu tidak boleh. Apalagi kalau biasanya, kata para ulama, dikaitkan dengan i'tiqad tertentu. Dikaitkan dengan i'tiqad atau keyakinan tertentu. Berarti kalau dia tawaf mengelilingi sesuatu, dia meyakini sesuatu itu bisa memberikan manfaat, menolak mudarat dan semacamnya. Seperti di sebagian tempat ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, muncul tradisi mengharuskan barang siapa yang menikah maka dia harus tawaf dulu mengelilingi kuburan itu. Kalau tidak mau, maka jangan menikah di desa ini atau di wilayah ini. Ini berarti kan ada etikotnya, karena ada etikotnya. Kalau tidak ada etikotnya, misalkan dia mengelilingi masjid, maka seperti ini bisa jadi tidak sampai pada derajat kesyirikan, tapi dikatakan kebid'ahan. Baik. Kemudian wahal qirra'si, mencukur rambut ubudiyatan dengan niat ibadah, wa khudu'an, dan khudu' li ghairi, kepada selainnya. Seandainya ini dikatakan kesyirikan, maka kesyirikannya batasannya syirik kecil. Wa takbiril ahjar ghairil hajaril aswad, dan mencium hajar, yaitu apa? Bebatuan selain dari hajar aswad, alladhi huwa yaminuhu fil ard. Yang hajar aswad itu adalah yaminuhu, tangan kanannya Allah di bumi. Jangan dipahami ini makna yang zahirnya. Dan ini pula kalau dikaitkan dengan hadisnya itu dalil yang dijadikan sebagai hujahnya orang-orang ahlu ta'wil untuk menuduh ahlu sunnah itu melakukan ta'wil. Tapi sebetulnya penjelasan para ulama, apa yang disebut di dalam hadis itu bukan takwil. Hanya saja penjelasannya saya kurang tidak begitu hafal sekali, tidak begitu paham sekali. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita sebutkan. Wa takbiril kuburi wa istilamiha. Contoh lain, mencium kuburan dan menyentuhnya, mengusap-usapnya. Dia mencium kuburan dan mengusap-usapnya. Kalau dia meyakini kuburan itu bisa memberikan manfaat, memberikan rezeki, maka ini syirik besar. Tapi kalau sekedar itu menjadikan sebab saja, maka bisa menjadi syirik kecil. Wa sujudilah, dan sujud kepada kuburan. Walaqad la'ana an-nabiyyu, dan Nabi SAW sungguh telah melaknat siapa yang menjadikan kuburan, man ittakhadha kuburul anbiya'i was salihin masajida. Siapa yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid-masjid. Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Apa ilahnya? Kenapa ini dilaknat? Artinya dilarang dengan keras sampai Nabi melaknat orang-orang yang melakukannya. Apa ilahnya? Karena perbuatan ini adalah apa? Dzari'atun ila asyirk. Perbuatan ini adalah dzari'ah, perkara yang bisa menghantarkan, menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya, kalau kesyirikannya orang itu saja yang melakukannya, maka mungkin tidak begitu besar. Tapi ketika menjadikan fitnah, menjadikan ujian bagi selainnya, sehingga orang-orang mengikuti perbuatannya, berbondong-bondong melakukan hal yang sama, maka ini sungguh keburukan yang sangat besar. Yusalla lillahi fiha, yang dilakukan salat untuk Allah di dalamnya.
Jadikan salat untuk Allah di dalamnya. Dalam keadaan sekarang ini banyak orang-orang yang melakukannya. Ima sudah ada masjid, kemudian orang yang mewakafkan atau membangun masjid itu kemudian meninggal, berwasiat nanti aku dikubur di dalam masjid. Bahkan ada yang di depan pengimaman persis itu, ada yang mengatakan seperti itu. Ada di depan pengimaman persis atau di baliknya. Fa kaifa biman ittakhadal qubura awsanan ya'buduha min dunillah. Maka bagaimana dengan orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai berhala-berhala yang dia menyembahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadikan sekedar solat di masjid itu saja dilaknat oleh Allah, apalagi menjadikan apa? Kuburan-kuburan itu diibadahi, disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terjadi di beberapa tempat. Kalau yang paling nampak sekali di sana, untuk pernah dengar Gunung Kemukus kan? Itu karena dibangun waduk Kedung Ombo, dulu belum terpisah, sekarang menjadi satu pulau. Jadi ketika diairi air banyak, sekarang menjadi satu pulau. Jadi orang kalau ke sana itu naik perahu. Dan itu waktu kita baca jadikan sebagai aset wisata Kabupaten Sragen. Aset wisata Kabupaten Sragen. Sudah menyembah-nyembah kuburan, berdoa langsung kepada orang yang berada di kuburan. Sudah gitu ritualnya apa? Harus berzina terlebih dahulu. Kadang orang-orang yang tidak punya akal itu sampai sedemikian buruknya, harus berzina dulu itu. Makanya banyak para pelacur-pelacur itu datang ke sana itu. Memang dicari. Banyak orang yang menginginkan itu, subhanallah. Dan juga apa yang disebutkan di dalam hadisnya, Nabi SAW pernah bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tadlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Maka tidak boleh kita salat yang ada di dalamnya masjid yang ada di dalamnya kuburan. Kalau kita tahu bahwasanya di situ ada kuburan yang kita salat, maka salat kita batal. Salat kita tidak sah. Tapi bagaimana kalau misalnya kita tidak tahu? Jadi misalkan kita singgah, kita salat. Kita tidak tahu kalau di situ ada kuburan sampai selesai. Bagaimana salatnya? Tetap sah. Tidak ada kewajiban untuk mengulang. Tapi kalau kita dengarnya itu di tengah salat, maka harus dibatalkan. Lagi salat, tengah-tengah ada yang bilang, ternyata ada kuburannya. Dia dengar, maka harus dibatalkan. Tidak boleh diteruskan. Tapi kalau dia tidak tahu sampai dia salam, maka salatnya tetap sah. Karena larangannya itu larangan untuk meninggalkan. Larangannya adalah larangan untuk meninggalkan, suatu yang harus ditinggalkan. Sehingga kalau dia melakukan tidak tahu sampai selesai, sampai salam, maka salatnya tetap sah. Sebagaimana halnya kita salat dengan memakai baju yang kita tidak tahu ada najisnya, sampai selesai salam baru kita tahu kalau ada najisnya, bagaimana salatnya? Tetap sah. Tapi kalau kita ingatnya di tengah-tengah salat bagaimana? Kalau masih ada rangkapan seperti ini, maka dilepas. Ketika sholat kita lepas, kemudian kita teruskan sholatnya. Baik. Beda dengan meninggalkan sesuatu yang diperintah untuk dilakukan. Misalkan lupa sholat tidak berwudu, sah tidak? Tidak sah. Kalau dia selesai sholat maka harus mengulang lagi. Dia harus mengulang lagi. Baik. Kemudian fafis sahih disebutkan di dalam hadis sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'ana Allahu al-yahuda wan nasara. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara ittakhadhu min quburi anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan dari kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dan inilah cikal bakal apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di akhir zaman. Manusia akan kembali menyembah berhala. Maka asal mula berhala kan asalnya dari apa? Dari fitnah kubur yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Sehingga nanti kelak akan kembali, kata Nabi SAW, manusia akan kembali menyembah berhala. Maka sekarang ini sudah nampak tanda-tanda ke arah sana ketika banyak kuburan-kuburan yang diagungkan. Wa fi sahih aidan inna min syirarin nas, termasuk di antara manusia yang paling buruk adalah man tudrikuhum musa'ah wa hum ahya. Mereka lah orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Jadi kalau orang-orang mendapati hari kiamat, itu keadaan orang-orang yang paling buruknya. Ya, karena tidak terjadi hari kiamat kecuali keimanan sudah diangkat semuanya. Tidak ada ayat Al-Quran yang ada di dada manusia. Bahkan tidak ada satu mushaf pun yang tersisa di muka bumi. Bahkan tidak ada lafaz Allah yang terucapkan dari lisan manusia. Kemudian walladzina yattaqiduna al-qubura masajida, dan mereka orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Imma salat di kuburan, imma salat di masjid yang ada kuburannya. Imma salat di kuburan, jadi memang di situ ada kuburan kemudian salat di situ. Imma masjid yang ada kuburannya, kecuali salat jenazah. Nah, salat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Oleh karena itulah Nabi dalam riwayat hadisnya beliau pernah salat di kubur. Dan itu dibolehkan karena tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Wa fi sahih aidan anhu inna man kana qablakum, sungguhnya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna al-qubura masajida, mereka biasa menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida, ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dalik, maka sungguh aku melarang kalian dari hal tersebut. Maka sungguh aku melarang kalian dari hal tersebut. Wa bi musnadil Imam Ahmad radhiyallahu an wa sahih Ibnu Hibban anhu qala la'anallahu zawwaratil kubur, Allah telah melaknat zawwaratil kubur, para wanita-wanita yang senang berziarah kubur. Allah melaknat para wanita-wanita yang senang berziarah kubur. Sudah? Wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-suruja, dan menjadikan di atas kuburan-kuburan itu masjid-masjid dan lampu-lampu atau pelita-pelita. Ini hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama, kebanyakan dari madhab Hambali. Mereka mengharamkan para wanita berziarah kubur secara mutlak. Sebagaimana penjelasannya ada di dalam Qaulul Mufid, penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Para ulama Hambaliyah mengatakan haram secara mutlak wanita untuk berziarah kubur. Adapun sebagian para ulama yang lain membolehkan. Sebagian para ulama yang membolehkan berdasarkan dengan dalil hadis Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan kalau aku mengunjungi kubur, aku menziarahi kubur? Maka Rasulullah mengajarkan doa kepada beliau, assalamualaikum, gimana? Ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'wa bikum lahikun nas'aluhu lana wa lakumul afiyah. Hanya saja tidak boleh zawarat. Zawarat itu bentuk apa ini? Sigha mubalaghah. Zawar seperti ghaffar, ada sawam, qawwam, itu bentuk mubalaghah. Artinya larangan itu hanya dikaitkan dengan seringnya wanita-wanita itu untuk berziarah kubur, tidak boleh. Apalagi sampai syaddur rihal. Pakai sini syaddur rihal. Jadi ziarah kuburnya sampai safar. Nah, ini apalagi kalau ini ada dalilnya sendiri yang melarangnya. Bahkan dalilnya umum. Baik laki-laki maupun perempuan sama. La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian syaddur rihal, artinya melakukan perjalanan yang jauh, menghabiskan waktu, tenaga, biaya, kecuali kepada 3 masjid saja. Baik. Sehingga dirajihkan oleh sebagian para ulama boleh wanita untuk berziarah kubur, tapi tidak boleh terlalu sering. Kemudian waqala
ishtadda ghadabullahi ala qaumin, kemurkaan Allah itu menjadi besar ala qaumin, atas suatu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kemudian waqala inna man kana qablakum, sesungguhnya orang yang meninggal, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian, kana idza mata fihim rajulun salih, jika meninggal di kalangan mereka itu seorang laki-laki yang saleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangunkan di atas kuburnya itu suatu masjid, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat patung-patung atau arca-arca, relief-relief dengan gambar-gambar mereka. Jadi seperti apa? Relief-relief di candi-candi, di gereja-gereja. Ulaika syirarul khalqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah syirarul khalqi, seburuk-buruknya makhluk, indallahi yaumal qiyamah, di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Fahada halu man sajada lillahi fi masjidin ala qabrin, maka inilah keadaan orang yang sujudnya hanya kepada Allah, dia lakukan di suatu masjid di atas kuburan. Fa kaifa halu man sajada lil qabri nafsihi, maka bagaimana keadaannya orang yang memang dia itu sujudnya kepada kubur itu sendiri. Jadi sujud kepada Allah, salatnya kepada Allah, untuk Allah, di tempat yang ada kuburannya itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maka bagaimana dengan keadaan orang yang sujudnya, salatnya itu ditujukan kepada orang yang meninggal di dalamnya. Sebagaimana keadaan banyak di antara orang-orang zaman sekarang, banyak sekali. Bahkan di beberapa tempat semakin menjamur itu. Di daerah Kalimantan itu sudah mulai banyak ceritanya. Ada dulu cuman kuburan biasa, sekarang itu mulai diadakan haul. Terus setiap tahun semakin banyak itu, ramai sekali. Kalau di Banjarmasin ada kan? Setiap tahun itu bisa berapa ratus ribu itu jadi satu tempat. Sehingga yang terakhir itu meninggal 6 orang. 5 atau 6 orang itu meninggal karena berdesak-desakan itu. Ditunjukkan videonya itu, kuburannya itu. Kuburannya megah. Rumahnya bagus itu. Rumahnya bagus, kuburannya megah, ada kelambunya, ada pagarnya dihias itu sedemikian rupa. Mereka berzikir di situ, berdoa di situ. Subhanallah. Ya, karena jauhnya mereka dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Waqad qala Nabi, sungguh Nabi telah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku wasanan yu'badu, berhala yang diibadai. Nabi SAW berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang diibadai. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah atau tidak? Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Alhamdulillah, Allah bisa menjaganya. Allah menjaganya. Artinya kaum muslimin bisa menjaganya. Meskipun usaha-usaha untuk melakukannya itu dilakukan oleh banyak orang. Termasuk kisah pencurian jasad beliau. Itu seandainya Allah tidak menjaganya, jasad beliau dicuri, apa jadinya? Diletakkan di satu bangunan, dibangun besar. Orang mengagung-agungkan jasad beliau. Jangankan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang sahabat saja itu kuburannya bisa dicuri, atau disebutkan kisahnya seorang sahabat meninggal di tanah Jawa misalkan. Wah, sudah dibangun megah-megahan itu. Makanya kuburan para sahabat itu dijaga betul. Kuburan di Baqi di Madinah itu, istri-istri beliau termasuk Aisyah itu ada di sana, itu dijaga para polisi. Tidak boleh kelihatan orang berdoa seperti ini itu diusir sudah. Ruh.
Tidak boleh itu. Dia hanya apa? Mengucapkan salam, mendoakan ringkas saja. Tidak boleh berdoa lama-lama. Termasuk kuburan Baqi itu di pagar tinggi, tidak boleh masuk. Jadi ada 70 para syuhada itu di pagar tinggi, tidak bisa masuk. Kita hanya bisa melihat dari luar saja. Karena memang betul-betul dijaga oleh para ulama, jangan sampai terjadi pengagungan kepada kubur. Waqad hamma sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah menjaga janibat tauhid, sisi tauhid, a'dama himayatin, dengan apa? Penjagaan yang paling besarnya. Hatta naha an salati tatawwu lillah, hingga beliau melarang dari salat sunnah lillah, untuk Allah atau kepada Allah subhanahu, inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha, di waktu terbitnya matahari dan di waktu tenggelamnya. Di alla yakuna dari'atan ila tasyabbuh, agar tidak terjadi dari'ah, suatu yang bisa menghantarkan, menjerumuskan ila tasyabbuh, kepada penyerupaan bi ubadi syamsi, kepada para penyembah matahari, alladzina yasjuduna laha, yang mereka senantiasa sujud kepada matahari itu, fi hatainil halataini, di keadaan dua waktu ini. Wa sadda ad-dari'ata, dan beliau menutup pintu juga, wasilah, bi'an, dengan mana'a minas salati, melarang dari salat ba'dal asri wa subhi, setelah salat asar dan salat subuh, litisali hadainil waqtaini, untuk menyambung dua waktu ini, bil waqtaini alladaini, dengan dua waktu yang sajadal musyrikuna fihi malis syamsi, yang orang-orang musyrikun itu sujud di waktu kedua waktu itu, li syamsi, kepada matahari. Wa amma sujud li ghairillah, dan adapun sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yanbaghi li ahadin ayasjuda li ahadin illa lillah, tidaklah boleh bagi seorang pun untuk sujud kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Wala yanbaghi fi kalamillahi wa rasulihi, dan juga tidak layak di dalam kalam Allah dan Rasulnya, alladhi huwa fi ghayatil imtina'i syar'an, yang dia itu adalah puncak dari larangan secara syariat. Ka qauli ta'ala, wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha waladan, tidak pantas, tidak layak bagi Ar-Rahman Allah untuk mengambil seorang anak. Wa qaulihi wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas bagi Allah. Wa qaulihi wa ma tanazzalat bi syayatin wa ma yanbaghi lahum, dan tidaklah syaitan itu turun padanya, wa mayan bagi lahum, dan tidak pantas bagi mereka. Wa qauli anil malaikah, dan ucapan firman Allah tentang malaikat, maka yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai para wali, menjadikan engkau sebagai para wali. Sebagaimana hadis disebutkan di dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu asyam, tidak ada salat setelah subuh sampai terbitnya matahari, wala ba'dal asri hatta taghrub asyam, dan tidak boleh salat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Ini berlaku untuk salat apa? Berlaku untuk salat larangan ini berlaku untuk salat apa? Salat mutlak. Adapun yang dibolehkan salat yang bagaimana? Dawatul asbab, salat-salat yang memiliki sebab-sebab. Seperti salat janazah, salat tahiyatul masjid, salat gerhana, khusuf, kemudian salat istisqa, salat minta hujan. Meskipun kalau istisqa itu sunnahnya di lapangan, maka salat-salat yang ada sebabnya seperti ini tetap dibolehkan. Meskipun sebagian ada para ulama yang memutlakkan tidak boleh, ada sebagian para ulama yang memutlakkan, tapi yang rajih jumhur para ulama mengatakan boleh bagi salat-salat yang punya sebab. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Fadhal.
yang diajarkan kepada Aisyah itu sudah termasuk doa. Sudah termasuk doa. Jadi assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kita insyaallah akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mintakan itu ketika ini masuk makam atau melewatinya. Adapun ketika berada di kubur, dibolehkan kita membaca doa yang masyru'. Misalkan untuk orang tua, ya doakan ampunan untuk orang tua, dibolehkan. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Gitu. Karena disyariatkan, bahkan diperintahkan kita untuk mendoakan ampunan untuk kedua orang tua selama masih dibolehkan. Selama masih dibolehkan. Karena kalau orang tua meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak boleh didoakan ampunan. Ya, selama dibolehkan maka dibolehkan kita mendoakan. Dan doanya hanya untuk mintakan ampun saja. Doanya untuk mintakan ampun saja. Artinya doa minta ampun, kemudian diselamatkan dari adab neraka, adab kubur dan sebagainya, itu dibolehkan. Ada yang lain? Gimana? Nah, itu kalau seorang mengingat saudaranya atau mungkin keluarga terdekat kemudian menangis, apakah itu termasuk niyah? Niyah itu tidak dibolehkan ketika ada di dalam perbuatannya itu kandungan tidak adanya ridho. Ada kandungan tidak adanya ridho. Disebutkan di dalam hadisnya kan Rasulullah merinci. Min umuril jahiliyah, termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Apa namanya? Darbul khudud, menampar-nampar pipi. Wasyaqqul juyub, merobek-robek baju. Kemudian apa? Menarik-narik rambut. Nah, seperti itu kan perbuatan yang dohirnya menampakkan dia tidak ridha. Nah, seperti ini yang dilarang. Ini namanya niyah. Seperti ini yang dilarang. Adapun menangis, maka Rasulullah pun menangis karena meninggal anaknya Ibrahim. Beliau menangis karena meninggal anaknya Ibrahim. Sampai-sampai sahabat Mughirah bin Syu'bah itu heran. Tabki ya Rasulullah, apakah engkau menangis ya Rasulullah? Artinya kalau yang dipahami kita harus sabar, ridho. Tapi melihat Rasulullah, maka sahabat heran dan bertanya, engkau menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah bercucuran air mata hati sedih karena hanya kasih sayang kita saja kepada orang yang meninggal itu, anak beliau yang meninggal. Jadi kalau menangisnya karena kasih sayang, hanya karena kesedihan ditinggal dan tidak sampai menjadikan dia itu tidak ridho dengan takdir Allah, maka seperti ini hal yang masih dibolehkan. Itu hal yang masih dibolehkan. Ya tentunya tangisannya juga berbeda kan. Kalau nangis misalkan nangis biasa sama nangis meraung-raung kan beda. Kadang meraung-raung sambil, kalau orang kita mungkin kok tegel meninggal kayak aku lah, seperti ini tidak boleh. Seperti orang lupa, orang tidak sadar gitu ya. Nah, seperti ini tidak boleh. Harus ditahan itu. Tapi kalau saudara menangis saja, dia masih tetap itu takdir Allah, Allah yang berhak untuk mengambilnya, maka seperti ini masih dibolehkan. Tapi kalau di masyarakat kita mungkin tidak sampai ya mungkin ada yang meraung-raung ada. Tapi kalau di masyarakat Arab sana itu wanitanya ada sebagian mereka punya kebiasaan seperti itu, masih ada. Jadi orang-orang yang jahil yang tidak pernah mendengar hadis-hadis seperti ini, itu ada sebagian seperti itu. Dia berteriak-teriak, tidak ridho dan sebagainya. Ada yang lain? Cukup ya? Semoga bermanfaat. Akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ada snacknya juga ya? Masih ada snacknya juga.